Jangan-jangan Daud yang akan menggeser tahta saya, bukan anakku yang berkuasa nanti. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, sehingga kemudian akhirnya tiba-tiba Saul merasa begitu benci dengan Daud, dan kemudian Daud kemudian berusaha dibunuh oleh Saul. Ya, lalu kemudian akhirnya kebetulan pada waktu itu Bapak Ibu si Daud itu punya sahabat, yakni si siapa, Jonathan, anak daripada Saul. Oke, Jonathan anak daripada Saul. Lalu kemudian Jonathan sampaikan kepada Daud, Daud, kenapa? Ayahku itu mau membunuh kamu. Serius gitu kan? Iya, kamu lari. Dia betul-betul mau membunuh kamu. Karena waktu aku membela kamu, dia pun hendak membunuh aku. Anda bisa bayangkan betapa marahnya si Saul ini kepada Daud. Maka kemudian Daud melarikan diri. Kemudian dia lapar, sampai kemudian dia singgah pada satu tempat ibadah, rumah ibadah di sana, lalu kemudian dia minta roti, kemudian ketemu oleh imam, kamu siapa? Oh, saya Daud. Oh, kamu Daud toh? Gitu kan? Iya. Lalu kemudian sang imam berkata, di sini tersimpan pedang Goliat yang kamu pakai untuk membunuh Goliat pada waktu itu. Jadi untuk sementara waktu si Daud diingatkan gitu loh. Oh iya ya, dulu Tuhan itu bekerja di dalam hidupnya, bahwa Tuhan memakai Daud waktu masih kecil untuk membunuh Goliat yang besar, bahkan kemudian membunuh Goliat dengan pedangnya sendiri. Anda bisa bayangkan itu. Ya, jadi ketika Daud mengambil batu, ya kan, kemudian pakai alat yang biasa dipakai untuk membunuh burung, biasanya membunuh burung yang terbang, terus dipakai untuk melawan Goliat. Anda bisa bayangkan. Lalu kemudian akhirnya pedang itu, setelah kemudian Goliat jatuh, pedang itu diambil untuk memenggal kepalanya. Tetapi kemudian Daud terus melarikan diri. Dan dia nggak bisa kemana-mana karena dia tahu bahwa seluruh prajurit diperintahkan, ya kan? Seluruh prajurit diperintahkan untuk mengejar Daud. Seluruh prajurit diperintahkan untuk mengejar Daud. Sehingga dengan terpaksa Daud harus kemudian melarikan diri ke negeri asing. Ya, dan kebetulan negeri itu adalah negeri yang menjadi musuh Israel. Ya kan? Jadi Daud membunuh puluhan ribu, Saul membunuh 1000. Itu siapa yang dibunuh Bapak Ibu? Orang Filistin. Dan kemudian akhirnya Daud lari ke wilayah mana? Filistin. Sehingga kemudian Daud sudah bingung mau kemana lagi. Akhirnya kemudian mau tidak mau, ya kan, sampai pada satu titik pegawai-pegawai Raja Akis yang kemudian di dalam kitab Mazmur disebut dengan Abimelek, tapi kalau di 1 Samuel disebut dengan Akis, ya kan, itu kemudian akhirnya mengenali Daud. Lah itulah Daud toh. Ya kan, yang terkenal dengan membunuh puluhan ribu prajurit kita gitu kan. Dia ada di sini sekarang. Tangkap dia. Bawa kepada Akis. Lalu kemudian dengan sangat ketakutan, kalau Bapak Ibu lihat, ya kan, dia begitu ketakutan. Nah, kita mengatakan Daud ketakutan. Daud tidak anti dengan kegentaran. Enggak, Daud ketakutan. Dan ketika Daud takut, Bapak Ibu, akhirnya Daud punya ide. Aku tak pura-pura gila aja. Ya kan? Pura-pura gila, dan kemudian singkat cerita ketika dia pura-pura gila diperhadapkan kepada Akis, ya kan, dan Raja Akis melihat Daud karena dia sudah penasaran pengen lihat Daud dan dia pengen bunuh Daud. Anda bisa bayangkan kalau misalnya ada pasukan musuh, ya kan, hero-nya orang musuh gitu ya, negara seberang gitu ya, lalu kemudian ketangkap di negeri kita gitu ya, yang sudah membunuh puluhan ribu prajurit kita itu, kira-kira mau diapain gitu ya. Ya mungkin minimal ya mungkin dicincang, mungkin digantung di depan umum. Daud sudah membayangkan itu semua. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, ketika Daud kemudian pura-pura gila, ya kan? Lalu kemudian tiba-tiba ketika Akis datang, dia melihat Daud. Dilihat Daud betul-betul gila, dia mulai mambling, ngomongnya ngawur-ngawur, kemudian ngences, ya kan, air liurnya dibiarkan mengalir, lalu kemudian akhirnya Akis begitu yakin bahwa si Daud ini benar-benar gila. Maka mungkin kalau dulu ada piala Oscar Bapak Ibu, wah saya yakin, ya kan, atau piala Citra itu ya, Daud ini sudah dapat penghargaan nomor 1 karena ketika dia pura-pura menjadi gila, ya kan, Raja Akis percaya, semua orang percaya kalau dia betul-betul gila, ya kan. Lalu akhirnya singkat cerita kemudian Akis merasa ngapain gitu loh, saya ini kan prajurit juga, saya ini kan juga jenderal, saya ini kan juga panglima dari prajurit saya. Kalau saya membunuh seorang musuh dalam kondisi gila,
itu bukannya malah menaikkan citra saya, tapi justru malah menurunkan. Udah, usir aja Daud. Buang saja dia. Lalu kemudian pegawai-pegawai Akis, ya kan, membuang Daud. Lalu kemudian saya percaya pada waktu itu Daud kemudian segera, setelah dibuang, segera lari. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur 34, Daud mengajak kita semua, mari, ya kan, kecaplah dan lihatlah Tuhan. Syair ini adalah syair yang mengajak kita, Bapak Ibu, untuk boleh sama-sama kita melihat bahwa kita itu punya Tuhan yang powerful. Kita itu punya Tuhan yang tahu kalau kita sedang di dalam kesukaran. Dan ini adalah syair yang mengundang kita untuk boleh melihat kita itu punya penolong yang hebat, ya kan? Sehingga kemudian Daud mengajak kita semua, mari kecaplah dan lihatlah. Itu satu undangan yang gimana ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu mari datang ke rumah saya ya, makan-makan kita ya. Pasti Bapak Ibu siapkan makanan gitu loh. Betul lah. Nah, ketika Daud berkata, mari kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Itu karena memang Tuhan benar-benar baik gitu loh. Tuhan itu benar-benar sudah menyiapkan dan menyediakan pertolongan bagi kita. Ini bukan undangan pengharapan gitu, ini undangan sebuah kepastian gitu. Seperti kemudian kalau Bapak Ibu diajak makan gitu kan, mari ya kan kita makan di rumah kita gitu. Lain cerita kalau kita makan di restoran ya. Kalau kita makan di restoran ya kita harus siap uang kita sendiri ya. Siapa tahu dia cuma ngajak makan, habis itu kemudian selesai kita makan kemudian yang ngajak makan bilang, kita bayar sendiri-sendiri ya. Itu lain gitu kan. Tapi kalau undangan untuk makan di rumah atau untuk mari kita ikut makan perjamuan gitu kan, misalnya di satu tempat, maksud di rumah kita, pasti sudah tersedia, bisa dipahami ya. Oke. Nah, Daud mengajarkan kepada kita bahwa Bapak Ibu, dia mengundang kita untuk boleh sama-sama menikmati. Bagi saya pribadi, kalau Bapak Ibu tanya, Pak, tujuan hidup saya di muka bumi ini apa sih? Saya ini kan sudah percaya Tuhan, saya pasti masuk surga. Kenapa saya ada di muka bumi ini? Kalau boleh saya kasih tahu Bapak Ibu, kita ada di muka bumi ini. Di tahun sekitar di abad 18, 150 itu pendeta itu kumpul di Westminster, ya kan? Dan mereka sedang berdiskusi, apa sih tujuan hidup kita ini? Dan mereka akhirnya menemukan kesimpulan, kalimat yang paling banyak di dalam Alkitab, yakni memuliakan Tuhan dan menikmatinya. Saya paling suka dengan kalimat yang terakhir, ya kan? Ya kalimat pertama bukannya berarti nggak suka, ya kan? Cuma artinya begini, kita ini akan memuliakan Tuhan ketika kita menikmati Tuhan. Dengar baik-baik. Kita akan memuliakan Tuhan ketika kita menikmati Tuhan. Kita menikmati penyertaan Tuhan, kita menikmati perlindungan Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan. Itulah momen di mana Bapak Ibu paling memuliakan Tuhan. Bisa dipahami? Saya masih ingat ketika teman saya ngajak makan sebuah burger yang ada di Surabaya baru itu ya. Oke. Nah, ketika saya makan, karena memang waktu itu promo Bapak Ibu ya, saya makan. Aduh, enaknya luar biasa. Anda tahu apa yang kemudian besok saya lakukan? Saya ceritakan semuanya kepada teman-teman saya. Saya memuliakan, saya memuliakan burger itu, restoran itu, karena saya menikmati burger itu. Nah, Tuhan rindu bahwa kita juga memiliki hal yang sama. Daud juga mengajak kita pada hal yang sama. Mari nikmati Tuhan. Kecaplah, ya kan, kebaikan Tuhan. Kekristenan bukan berbicara mengenai bahwa kita harus ikut aturan A, aturan B. Makanya kita tidak sibuk. Bajunya orang Kristen kayak gimana sih? Pakai kerudung atau tidak? Kalau puasa harus gimana sih gitu kan? Tidak. Spiritualitas kita bukan pada hal yang eksternal. Spiritualitas kita itu ada pada hal yang sifatnya internal. Jadi paham ya? Apa sih yang kau rasakan di dalam hatimu? Hari ini kau bersuka cita atau tidak? Hari ini kau berpengharapan atau tidak? Hari ini siapa yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu? Hari ini siapa yang menjadi pegangan hidupmu? Itu spiritualitas kita, bukan sesuatu yang eksternal. Panggilan kita adalah internal. Dengan demikian maka kita bisa menikmati Tuhan. Tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu begini. Ketika Daud berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku di ayat yang kelima, dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Saya mau tanya, kapan Daud mencari Tuhan? Saat dia ditangkap, pasukan Abimelek itu mengepung dia, sekeliling dia, ya kan? Dan dia harus pura-pura gila. Dia nggak sempat ke GAB Rehoboth, betul ya? Oke, dia tidak sempat ke GAB Rehoboth. Dia tidak sempat berdoa. Dia tidak sempat ke gereja. Dia tidak sempat baca Alkitab. Nah, saya mau tanya, lalu dari mana kemudian dia bisa mencari Tuhan? Jawabannya adalah begini, Bapak Ibu, ya kan? Bahwa Tuhan bisa ditemui ketika Daud tidak bisa kemana-mana, karena Tuhan tinggal di dalam hati. Itu yang menarik. Tuhan bisa ditemui
karena Tuhan tinggal di dalam hati. Masih ingat ketika Yunus dimakan ikan? Dia tinggal di dalam perut ikan. Yunus bisa berbicara dengan Tuhan. Yunus bisa berkomunikasi dengan Tuhan di dalam perut ikan. Padahal mulutnya saya yakin tertutup oleh rumput laut gitu ya. Badannya terhimpit oleh lambung daripada ikan. Artinya begini, bahwa Tuhan itu bisa ditemui kapan saja, di mana saja. Kenapa? Karena relasi kita dengan Tuhan itu ada di dalam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kita boleh kalau punya masalah datang ke gereja, boleh. Saya sarankan datang ke gereja. Kita boleh punya masalah dan kemudian kita datang pada Tuhan, ya kan, melalui hamba Tuhan, melalui firman Tuhan, boleh, ya kan. Tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh sesuatu yang sifatnya eksternal. Kita bisa temui Tuhan itu kapan saja. Dan percayalah ketika kita berdoa, saya yakin ketika Daud ditangkap, dia berdoa sambil pura-pura gila, dia berdoa di dalam hatinya. Dan perhatikan, Tuhan mendengar. Tadi ayat yang saya ulang tadi sudah dikatakan, ketika kita remuk, justru Tuhan itu mendengar. Jadi ketika Daud dia dikelilingi oleh para prajurit, dia yakin Tuhan itu mendengar. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari segala apa, Bapak Ibu? Kegentaran. Oke. Nah, lalu bagaimana kita kemudian bisa menikmati pertolongan Tuhan? Tadi yang pertama adalah cari Tuhan, yang kedua adalah perhatikan baik-baik bahwa Allah itu pasti akan menolong kita dengan kuasa yang sempurna. Ini yang menarik. Allah pasti menolong kita dengan kuasa yang sempurna. Perhatikan, malaikat, ayat 8 dikatakan, malaikat itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ini sebenarnya mungkin nampaknya kalimat syair ya. Saya pikir, oh iya ini hanya kalimat syair, bahwa perlindungan Tuhan itu sepertinya malaikat berkeliling kita, seperti malaikat berkeliling di sekeliling kita, jadi aman saja, gitu kan. Tetapi ketika kemudian saya mencoba untuk menyelidiki, ya kan, ternyata di ayat yang lain, di kisah yang lain, itu menjelaskan bahwa ini bukan satu bahasa kiasan, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah realita, bahwa memang betul malaikat itu berkemah di sekeliling kita. Kejadian 3, ya kan, 32 ayat yang pertama sampai yang kedua, ya kan. Ketika Yakub, ya kan, diberitahu bahwa ayahnya meninggal, maka Yakub mau nggak mau harus ketemu dengan Esau, ya kan, kokonya, ya kan, abangnya, ya kan. Kokonya yang sakit hati kepada Daud karena Daud telah menipu ayahnya. Dan dia begitu dendam kepada Yakub. Ketemu Yakub tak bunuh pasti. Nah, Yakub mau nggak mau harus ketemu dia. Tetapi singkat cerita di dalam perjalanan, kemudian Yakub bertemu malaikat. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Jadi Yakub bertemu dengan malaikat, bukan malaikat cupit, kecil-kecil gitu, enggak Bapak Ibu. Bala tentara. Anda bisa lihat tentara seperti apa. Bisa dipahami ya? Dan yang menarik adalah kemudian Yakub memberikan nama tempat itu sebagai Mahanaim, yang artinya adalah dua kemah. Artinya bahwa Yakub ya kan merasa bahwa dia perlu membangun kemah untuk para malaikat-malaikat itu. Ya kan, jadi malaikat itu berkemah bersama dengan Yakub. Ya, saya yakin karena mungkin Yakub adalah orang yang jujur dan tulus ya. Coba kalau Yakub mungkin suka ngutang kiri dan kanan, maka mungkin dia tidak ketemu malaikat, Bapak Ibu. Dia ketemu dengan segerombolan debt collector. Tapi saya yakin bahwa Yakub ini disertai Tuhan, ya kan, dia orang yang tulus, ya kan, disertai Tuhan, dan kemudian malaikat menyertai Yakub. Di dalam perjalanan ketika dia bertemu dengan Esau, wah pasti aku dibunuh sama Esau. Justru di momen itu, malaikat itu menyertai Yakub. Bisa paham ya? Saya sendiri pernah satu momen, Bapak Ibu, ketika ada satu tempat ya kan sedang roboh ya kan, dan kemudian saya ada di situ dan saya menolong satu orang ya kan. Kebetulan siswa saya di situ, saya bersama dengan siswa saya. Lalu ada satu siswa masih anak-anak, masih SD, kelas 6 pada waktu itu. Kita tahu dia pasti jujur ya Bapak Ibu ya, pasti polos gitu ya. Nah, waktu saya menolong satu orang itu, dia berkata begini kepada guru kelasnya. Saya melihat ada dua malaikat kiri dan kanannya Pak Alex. Seperti itu ya. Dan supaya tahu Bapak Ibu, siswa ini terkenal dengan punya satu keahlian kemampuan untuk melihat-lihat. Ya, dan terakhir dia menjadi salah satu pendeta Konghucu termuda di Indonesia gitu kan. Nah, dia punya kemampuan meramal dan banyak orang yang datang pada dia untuk minta diramal. Oke. Nah, tetapi
ketika saya melihat itu, ya kan, maaf, ketika saya mendengar itu, saya tidak tertarik dengan cerita itu. Oh, kalau orang lain mungkin pasti akan jadikan itu satu bahan untuk, wah, Tuhan itu ya kan memberikan penglihatan pada satu orang gitu ya, bahwa ada dua malaikat di kiri dan kanan saya. Saya tidak terlalu bangga dengan itu, Bapak Ibu. Dan saya menganggap bahwa itu bukan satu yang Alkitabiah. Kenapa? Karena saya percaya pada Alkitab. Alkitab mengatakan bukan dua, tapi mereka berkemah. Lebih dari dua. Saya meyakini itu. Bisa dipahami. Jadi saya memilih untuk bersukacita dengan apa yang firman Tuhan katakan, ketimbang apa yang dilihat oleh orang lain. Bisa dipahami. Jadi saya memilih untuk itu. Meskipun orang menganggap penglihatannya benar, bisa dipercaya sebagainya, saya memilih untuk tidak percaya. Saya memilih lebih percaya kepada Alkitab. Tetapi Daud tidak sedang mengundang kita untuk menikmati kebaikan malaikat. Bisa dipahami. Daud mengundang kita untuk menikmati siapa? Kebaikan Tuhan, panglimanya malaikat itu, yang menyuruh para malaikat itu untuk berkeliling, ya kan, melindungi dan menjaga kita. Sudah paham ya? Saya permisi Bapak Ibu, sepertinya perangkat saya mungkin kehabisan baterai, mungkin saya pakai akun yang satunya. Saya permisi. Sebentar ya. Ya, permisi, saya mau menyalakan zoom-nya di mikrofon. Baik, suara saya terdengar Bapak Ibu? Maaf. Saya lanjutkan. Minta maaf untuk kendala ini ya. Oke, suara saya terdengar dengan jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika kemudian Bapak Ibu, Daud merasa dalam posisi itu, ya kan, dia merasa bahwa mungkin dia jauh, ya kan, dari pertolongan. Dia mungkin merasa bahwa tidak ada orang di sekitar dia. Tetapi Daud meyakini satu hal, bahwa ada penyertaan Tuhan yang bersama dengan dia. Oke. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu senantiasa siap menolong kita dengan kuasa yang besar. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Perhatikan baik-baik ayat ini. Singa-singa muda kelaparan. Anda tahu, binatang yang paling mudah untuk mencari makan itu adalah singa. Binatang yang paling kuat, binatang yang paling hebat, apalagi muda. Nah, binatang yang kemudian sangat kuat dan hebat itu, ya kan, bisa kelaparan. Ketika bumi tidak bisa memberikan makan kepada binatang ini, Alkitab katakan bahwa orang-orang yang mencari Tuhan itu tidak akan kekurangan. Bisa dipahami ya? Jadi ketika alam sendiri tidak bisa menyediakan sesuatu, ya kan, untuk binatang yang paling hebat, bahkan ketika binatang paling hebat tidak bisa mendapatkan sesuatu, percayalah, pada momen itu Tuhan masih mencukupkan kita. Jadi apa yang Bapak Ibu ya? Tuhan pasti kok akan menolong kita dengan kuasa yang sempurna. Tuhan pasti memberikan pertolongan dan perlindungan. Malaikat yang menyertai kita bukan malaikat kecil-kecil, bukan malaikat cupid. Bapak Ibu mungkin pernah tahu di dalam satu ayat yang lain, di 2 Raja-Raja 19 ayat 34, Tuhan pernah berkata, aku memanggari Yerusalem, ya kan? Karena aku dan karena Daud nenek moyangmu, gitu ya. Dan kemudian pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, satu malaikat Tuhan, dan kemudian membunuh pasukan musuh. Berapa pasukan musuh yang dibunuh oleh satu malaikat? 185.000 orang. 185.000 prajurit musuh dikalahkan oleh satu malaikat. Dan Anda bisa bayangkan, bukan satu malaikat yang menyertai kita. Banyak. Percayalah bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna, Bapak. Penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu jangan takut, jangan ragu ketika kita menghadapi sebuah problem, sebuah masalah, percayalah perlindungan Tuhan itu ada. Masih ingat dengan kisah ketika Israel masih di dalam perbudakan Mesir, ya kan? Jadi ketika kemudian Tuhan menunjukkan dirinya dengan berbagai tulah sampai pada tulah yang ke-10, Alkitab katakan malaikat maut, ya kan, keliling kota Mesir.
Anda tahu apa yang terjadi ketika malaikat itu keliling? Semua anak pertama mati. Semua anak pertama mati. Baik masyarakat biasa, masyarakat kaya, termasuk binatang. Dan yang menarik adalah termasuk anaknya Firaun. Bagi Firaun, kalau Bapak Ibu belajar tulah-tulah itu, sebenarnya kenapa Tuhan membuat tulah-tulah itu adalah Tuhan ingin mempermalukan dewa-dewanya orang Mesir. Dan salah satu dewa orang Mesir adalah Firaun itu sendiri, karena Firaun dianggap sebagai keturunan dewa. Anaknya mati. Anda bisa bayangkan kalau Anda ada di tengah-tengah Mesir, ya kan, Anda bersama dengan para orang-orang Israel di sana, tiba-tiba kemudian ketika fajar menyingsing, ya kan, orang pada menangis semua. Semua ibu-ibu teriak semua. Karena semua anak mereka yang pertama mati, termasuk binatang, termasuk raja. Anda akan bisa, saya percaya bahwa teman-teman Bapak Ibu akan gentar sekali itu. Anda gentar dengan malaikat itu, Anda gentar dengan Tuhan yang mengirim malaikat itu. Nah, saya suka dengan kalimat dari Martin Lloyd-Jones bahwa peristiwa tulah termasuk pembunuhan para anak-anak itu bukan kisah mitos Bapak Ibu. Itu adalah kisah sejarah. Itu adalah sebuah fakta. Bisa dipahami ya? Artinya bahwa gini, bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, itu menyertai kita dengan kuasanya yang hebat. Itu juga bukan sebuah mitos, bukan sebuah sekedar pengharapan, tapi itu adalah sebuah realita. Jadi iman kita adalah iman kepada Tuhan yang real. Iman kita kepada Tuhan yang telah menunjukkan perbuatannya melalui sejarah. Jadi paham ya? Jadi jangan takut dan jangan ragu. Tuhan menyertai kita dengan kuasanya yang sempurna, Bapak Ibu. Ya, makanya saya meyakini bahwa setiap kita ada di dalam perlindungan Tuhan dan perlindungan Tuhan pasti sempurna. Nah, poin yang ketiga, Allah itu selalu menolong kita bukan hanya dengan kuasa yang sempurna, tapi dengan waktu yang sempurna. Bagian pertama mungkin mudah untuk kita terima, tapi bagian yang ketiga, bagian yang ini, Bapak Ibu, mungkin kita akan sulit untuk menerima. Tetapi ini adalah suatu firman Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang indah. Dokter kalau mau operasi gitu kan, dok saya pengen cepat sembuh, dok halo langsung operasi gitu, juga nggak bisa gitu loh. Dokter sometimes harus bilang tunggu waktunya. Ketika seorang ibu ingin punya anak gitu kan, dia sudah hamil, saya sudah hamil dok, cepet dong dok gitu. Ya kan, saya mau keluarkan dia gitu, saya mau pengen gendong gitu kan. Dokter akan bisa bilang lo tunggu belum, belum waktunya gitu loh. Semua ada pada waktunya Bapak Ibu. Tuhan itu juga punya agenda. Kadang kita lebih percaya pada waktu yang ditentukan oleh dokter, tapi kadang-kadang kita nggak percaya dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Itu yang jadi masalah gitu. Kita memilih Tuhan pokoknya sekarang aja gitu loh. Padahal tidak gitu loh. Kadang-kadang Tuhan itu menjaga pada momen yang paling tepat. Bapak Ibu mungkin bisa melihat kisah Yusuf. Saya paling suka dengan kisah Yusuf. Ketika Yusuf dia tidak dibunuh, mungkin Yusuf berkata, Tuhan tolong. Momen itu Yusuf ditolong Tuhan. Satu saudara Yusuf menghalangi pembunuhan itu. Yusuf ditolong. Tetapi kemudian akhirnya Yehuda punya pikiran, ya udahlah, buang ke sumur. Dibuang ke sumur. Saya yakin Yusuf berkata, Tuhan tolong. Lalu kemudian terjadi, Tuhan tolong. Tapi bukan kembali ke ayahnya. Dia diangkat dari sumur dan dijual sebagai budak. Ketika sampai dia dijual budak, ya saya yakin Yusuf itu akan berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi sometimes jawaban yang Tuhan diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi Yusuf, dan waktu yang diberikan oleh Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi Yusuf. Dia di rumah Potifar. Dia percaya bahwa Tuhan akan tolong. Dan memang Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Sehingga kemudian Yusuf mendapatkan kasih daripada Potifar. Ya kan? Lalu kemudian dia difitnah oleh istri Potifar. Saya percaya bahwa dia akan berkata, Tuhan tolong. Tetapi kemudian dia dipenjara. Saya yakin Yusuf berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong, tapi Tuhan tolong dengan caranya Tuhan, dan Tuhan tolong dengan waktu Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mungkin bisa melihat, ketika pada satu titik dia menjadi wakil daripada Firaun, dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan. Tidak pahami? Dan pada momen itulah kemudian Yusuf tahu, rencana Tuhan sempurna dalam hidupnya. Tidak pahami ya? Kadang waktunya mungkin tidak cocok dengan yang diinginkan oleh Yusuf. Tapi ketika di ending pada sebuah cerita, Yusuf berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Ternyata ini toh, aku mengalami itu semua untuk ini, memelihara bangsa yang besar. Karena kalau pada 7 tahun kelaparan itu Bapak Ibu, 11 saudara Yusuf meninggal dunia
karena kelaparan, maka tidak ada lagi bangsa Israel. Kalau tidak ada bangsa Israel, apalagi tidak ada lagi suku Yehuda, maka Bapak Ibu tidak ada Yesus Kristus. Kalau tidak ada Yesus Kristus yang lahir dari suku Yehuda, maka tidak ada juru selamat, tidak ada kekristenan, tidak ada gereja, dan kita tidak ibadah. Dan kita semua terkutuk di dalam dosa. Bisa paham ya? Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana sempurna di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi percayalah, Tuhan mengerjakannya dengan kuasa yang sempurna. Tapi mari kita belajar menyerahkan kepada kebijaksanaan Tuhan, bahwa Tuhan juga menjalankan sesuai dengan waktunya. Jadi paham ya? Saya akan berikan satu contoh lagi, Bapak Ibu. Ketika Yesus dikabari oleh orang-orang, ya kan, utusan Maria, bahwa Lazarus, sepupumu, sahabatmu juga meninggal, sedang sakit. Nah, Alkitab katakan apa? Maka kemudian Yesus ini, maaf ya, Tuhan Yesus, dia bukannya langsung segera menemui Lazarus dan segera menyembuhkannya, gitu enggak. Alkitab katakan Yesus kemudian apa? Menunda 2 hari. Menunda 2 hari. Begitu sampai di kota itu, Lazarus sudah meninggal dunia. Kayaknya Tuhan Yesus itu kejam ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di ayat di mana Yohanes 11 ayat 25, ya kan, terutama di ayat yang ke-35, ketika Yesus melihat Maria menangis, Yesus juga menangis. Anda bisa lihat, ketika anak-anak Tuhan sedih, saya beritahu, Tuhan itu punya empati yang besar kepada anak-anak Tuhan. Makanya saya yakin ketika kita remuk dan kita berdoa, Tuhan pasti mendengar. Karena Tuhan mendengar dengan empatinya. Jadi paham ya? Tetapi kenapa Tuhan Yesus sengaja membiarkan Lazarus sedemikian rupa, sampai kemudian Lazarus mati? Ternyata Tuhan punya planning yang tepat, planning yang sempurna. Maka Yesus kemudian memanggil Lazarus keluar, "Hai Lazarus, keluarlah." Dan kemudian ketika Lazarus keluar, yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Orang-orang kaget. Ya kan? Ternyata Yesus punya kuasa yang membangkitkan orang yang mati, dan itu hanya kuasa Tuhan. Dan pada momen itulah kemudian Yesus memberikan sebuah proklamasi akan dirinya. Di ayat 25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Itu kalimat yang agung yang kemudian dikuatkan dengan kesaksian kebangkitan daripada Lazarus. Kita bisa melihat bahwa Yesus sengaja membiarkan Lazarus meninggal dunia. Marta dan Maria kemudian akhirnya sedih, bukan karena Tuhan itu jahat. Tuhan punya satu rencana yang agung di dalam kehidupannya. Karena bisa lihat, ya kan, Yesus bisa memberikan sebuah kemuliaan kepada Tuhan. Yesus bisa menceritakan proklamasi tentang dirinya dengan hal yang sangat dengan sesuatu yang sangat spektakuler. Percayalah Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menolong kita, ketika Bapa menolong kita, ketika Roh Kudus menguatkan kita, dan pada waktu yang tepat kita mendapat pertolongan, saya beritahu, kita akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya, kita akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Nah, poin yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menikmati pertolongan Tuhan senantiasa. Poin yang terakhir adalah tinggallah di dalam perintah Tuhan, tinggallah di dalam nasihat Tuhan. Ayat ke-12, Daud berkata begini, ya kan? "Marilah anak-anakku, dengarkanlah aku akan mengajarkan engkau." Kita perlu tinggal di dalam nasihat Tuhan. Kita perlu tinggal di dalam firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 34 dari awal ayat yang awal sampai yang akhir, kalau Bapak Ibu mungkin bisa melihat itu dipenggal menjadi 2. Bagian Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan melindungi, ya kan, kuasa yang sempurna, ya kan, ketika singa-singa lapar, Tuhan tetap bisa memelihara anak-anaknya. Kalau poin ke bawah, Bapak Ibu kan bisa melihat, ya kan, ayat itu bicara mengenai apa? Ya kan, jagalah bibirmu, jagalah hatimu, ya kan, jauhilah kejahatan. Kita akan menikmati pertolongan Tuhan, Bapak Ibu, senantiasa menikmati pertolongan Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan Daud mengajak kita, mari, saya sudah menikmatinya. Mari saya ajak untuk kita sama-sama mengecap, ya kan? Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tetapi kita menikmati kebaikan Tuhan juga diminta satu pertanggungjawaban. Jagalah diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Jagalah kekudusan kita. Jagalah ketertiban hidup kita. Ya kan? Jagalah hati kita sesuai dengan kehendak
kehendak Tuhan. Kebaikan kita bukan membuat Tuhan itu berbuat baik pada kita. Tidak, Bapak Ibu. Justru begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, itu menjadi motivasi yang dasar dan besar bagi kita untuk memiliki hati yang baik pula. Bisa dipahami ya? Tuhan begitu hebat, Tuhan begitu kuat, jagalah hati kita. Saya yakin ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tulah yang terakhir, semua anak sulung mati. Saya yakin bangsa Israel keluar dari Mesir itu dengan sukacita, tapi juga dengan satu sisi ada satu kegentaran. Oh, ternyata kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ya kan di tulah 1, tulah 2, tulah 3, sebenarnya Firaun itu sudah ingin mengeluarkan Israel itu dari Mesir gitu. Tapi Tuhan ubahkan hatinya, jangan sampai karena Tuhan punya planning. Sampai kemudian ke tulah 10 baru kita bisa memahami bahwa semua dewa-dewa orang Mesir telah dipermalukan oleh Tuhan. Dan tulah yang terakhir ya kan mengindikasikan akan adanya kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang di 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Di mana Yesus harus mati di kayu salib sebagai anak domba untuk menyelamatkan nyawa kita. Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di ayat di Mazmur 34, Daud berkata bahwa orang yang benar, tulang-tulangnya tidak diremukkan. Dan itu ternyata dipakai oleh Tuhan. Syair itu dipakai oleh Tuhan sebagai penggenapan akan kemesiasan Yesus Kristus. Ketika Yesus di atas kayu salib, dan kemudian ketika Tuhan mencurahkan murkanya di atas kayu salib, sehingga bumi menjadi goyah, bumi menjadi gempa, ya kan, karena bumi menyadari akan adanya murka Tuhan yang begitu besar diturunkan pada satu titik, sehingga kemudian akhirnya salib juga goyang, Bapak Ibu. Maka kemudian prajurit Romawi dengan sengaja, ya kan, dengan inisiatif memukul tempurung kaki penjahat di kiri dan di kanan Yesus. Giliran Yesus mau dipukul nggak jadi. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Maka kemudian mereka menusuk lambung Yesus sampai ke paru-paru sehingga kemudian keluar air dan darah. Dan ternyata peristiwa itu menggenapi nubuatan bahwa tidak ada satu tulang dari Yesus Kristus akan diremukkan. Jadi ketika di dalam suasana yang chaos, gelap, ternyata perlindungan Bapa atas Yesus Kristus, termasuk tubuh Yesus Kristus, itu sangat sempurna, Bapak Ibu. Sehingga tidak ada satu tulang yang diremukkan. Saya yakin tujuannya apa? Kalau misalnya tulang Yesus diremukkan, tempurung Yesus diremukkan, mungkin Yesus bangkit dengan tidak berdiri, tapi mungkin ngelesot gitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja secara sempurna ketika di satu situasi yang nampaknya begitu kacau. Makanya salah satu penulis favorit saya, Martin Lloyd-Jones, berkata, ketika drama menjadi kacau, ingat, sutradaranya masih satu. Sutradaranya adalah Tuhan yang mengasihi kita. Semoga renungan ini, Bapak Ibu, singkat ini bisa boleh menguatkan setiap kita. Daud pada satu titik pernah dalam mara bahaya yang besar. Tapi kemudian dia dilepaskan Tuhan. Dan dia mengajak kita, ya jemaat-jemaat yang di GIP Rehoboth ini, untuk sama-sama ayo kecap, ya kan, dan nikmati. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan, ya kan. Jangan andalkan yang lain. Ya kan, jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke orang-orang pintar. Carilah Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Tuhan bisa ditemui di mana saja. Ya kan? Tuhan bisa ditemui di kapan saja dan di mana saja. Even ketika badan kita terikat dan kita nggak bisa kemana-mana, Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan itu menyertai kita. Dan dia juga tinggal di dalam hati kita. Dan percayalah bahwa Tuhan yang menyertai kita, dia menyertai kita dengan kuasa yang sempurna, kuasa yang hebat, kuasa yang pernah mengubah air menjadi darah, kuasa yang pernah menghantam Mesir, ya kan, dengan mematikan semua anak-anak sulung. Tuhan menyertai dengan kuasa yang hebat, bersama dengan malaikat yang hebat, yang dimana satu malaikat bisa membunuh hampir 200.000 orang. Satu malaikat bisa melawan 200.000 prajurit. Tuhan menyertai kita dengan kuasa yang hebat. Tetapi percayalah dan belajarlah untuk menyerahkan bahwa Tuhan akan menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Jangan ambil jalan pintas. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika Daud sempat punya kesempatan membunuh Saul, ya kan? Saat Saul sedang buang air kecil di dalam gua, Daud ada di situ. Dia sudah bawa pisau. Tetapi Daud tahu yang berhak
mengangkat raja dan menurunkan raja adalah Tuhan sendiri. Itu kesempatan buat Daud untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Biar Saul tidak ngejar dia lagi, biar dia bisa balik ke Israel jadi raja. Tapi dia tidak mengambil jalan pintas, Bapak Ibu. Dia hanya memotong puncak jubah daripada Saul. Ketika Saul keluar, dan kemudian Daud keluar, dan dia beritahu kepada Saul dan para prajurit-prajurit Saul, aku punya kesempatan membunuh Raja Saul. Tapi aku tidak ingin melakukannya. Karena Daud tahu, yang berhak untuk mengangkat raja dan menurunkan raja adalah Tuhan. Makanya ketika di dalam peperangan Saul mati, ada 2 prajurit yang pura-pura seolah-olah membunuh Saul, Bapak Ibu ya. Ketika Saul sudah mati, kepalanya dipenggal, terus dibawa pada Daud, Daud, kami telah membunuh Raja Saul, musuhmu, gitu kan, yang ngejar-ngejar kamu. Daud justru marah dan membunuh mereka berdua. Kenapa? Karena Daud punya prinsip, ya kan, kita harus tunggu waktunya Tuhan, gitu. Ya kan, jangan ambil jalan pintas, jangan ambil jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tinggallah di dalam rencana Tuhan, tinggallah di dalam firman Tuhan, tinggallah di dalam nasihat Tuhan. Dan biarkan kita bisa boleh melihat, dan setiap kita boleh melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita, Bapak Ibu, dan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu, mengucap syukur Tuhan. Kami boleh mengecap dan melihat saat ini bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Amin. Tuhan yang menyertai. Kami punya Amin. Tuhan yang mau mendengarkan kami semua yang sedang remuk ini dan sedang bergumul ini, Tuhan. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami punya Tuhan yang hadir dengan kuasanya yang hebat, dengan perlindungannya yang dahsyat. Dan kami percaya Tuhan, dan kami ajar kami juga untuk bergantung sepenuhnya kepadamu, Tuhan. Percayakan semuanya kepada kebijaksanaan-Mu, bahwa Tuhan akan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Dan pada waktu itu Tuhan, kami akan mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami boleh melihat ternyata Tuhan punya rencana yang hebat di dalam kehidupan kami. Seperti Yusuf yang menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang hebat di dalam hidupnya. Ini kami semua, Tuhan. Kami serahkan segala dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan pergumulan kami, masalah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami lebih memilih percaya pada firman-Mu. Kami lebih memilih percaya pada prinsip-prinsip-Mu. Tolong kami, jaga kami, halangi kami, Tuhan. Ingatkan kami ketika kami memilih jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biar kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.